Masih punya perasaan juga ya, perasaan duka. Saya pikir dia sudah nggak punya perasaan. Rasa yang itu udah hilang sih. Yang mana? Coba bawa tes pen nggak? Ya, ya. Sudah nggak itu. Sudah tidak ada gairah. Kekuasaan itu kan diberdirikan berdasarkan musyawarah, sebagaimana di Pancasila sila keempat. Di sini dikasih batasan. Pemerintah sudah benar, rakyat semua sudah ijma. Di situ ada ciri-ciri kebenaran yang ditegakkan. Kita protes juga. Yang penting mas saya protes, yang penting saya harus mufarokoh. Orang itu namanya orang yang memaksakan diri untuk demo dan memisahkan diri mufarokoh. Kalau dalam makna ekstrimnya mufarokoh itu bugot. Bugot itu memberontak. Kalau dia memberontak, maka dia mati dalam kekafiran. Saya sudah repot, sudah banyak ditanya. Apa sih yang diomongin tuh hanya itu dan itu. Benar. Kenapa memang Anda tuh tidak berkemampuan, udah titik gitu. Berkeinginan iya, berkemampuan tidak. Halo Mas Dun, apa kabar? Sudah lama nih. Kenapa Anda berpakaian sekarang serba hitam dan dia ke arah gelap-gelap gitu kan? Iya. Lagi berduka cita Indonesia begini nih ya. Wah, kita Masih punya perasaan juga ya, perasaan duka. Sensi kan. Saya pikir dia sudah nggak punya perasaan. Rasa yang itu udah hilang sih. Yang mana? Yang mana? Coba bawa tes pen nggak? Oh iya. Kan di tes pen. Sudah nggak itu. Artinya Sudah tidak ada gairah. masa mas nggak bergairah? Ya makanya sekarang pakai baju hitam. Pakai basement itu kan berusaha membuktikan tentang pegangan hidup. Saya nggak tahu deh sampai mah. Jadi sekarang tinggal loyonya baik. Bisa. Ya, jadi kayak gini mas. Apa namanya kalau anduk diperet, taruh dulu diperetnya berat. Udah garing, udah nggak ada. Bisa jadi sih. Kemarin Jadi kalau ketemu teh jadi ketawa ya, alhamdulillah. inilah Rabu yang kita rindukan. Betul. Beberapa hari yang lalu apa sih yang sering diolah, dilihat, didengar apa? Ya kita sama-sama merasakan yang mungkin tegang mah tidak ya, karena kita punya pengalaman yang lebih kasar mungkin ya. Tapi kan mulai tanggal 25 itu mulai ada demo-demo memasak situasi sehingga membuat ada ketegangan, akhirnya memunculkan kerusuhan di sebagian tempat di tanah air ya, tidak di Jawa saja, di beberapa tempat juga di luar Jawa juga seperti yang kelihatannya agak besar di Makassar, sampai duduk DPRD di Bapak. Jadi saya sih melihat bahwa pendemo itu mungkin keinginannya murni. Ingin menyuarakan tentang sesuatu yang memang harus disuarakan. Tapi kemudian ada kerusuhan yang tujuannya ya mengambil keuntungan dari demonstrasi. Pendemo-pendemonya seperti juga Mahasiswa ya, mahasiswa itu mungkin murni yang bahasa zaman sekarang speak up. Abraham speak up. Itu menyuarakan yang seperti itu. Kondisi yang terjadi sekarang apa gitu kan ya, itu sih pendemo mewakili rakyat. Saya melihatnya itu murni gitu. Tapi ya ada berunsur yang memanfaatkan ini untuk kepentingan tertentu yang saya sih bukan jagonya politik, bukan jagonya mengamati hal-hal yang bersifat di luar Nurul gitu kan. Tapi begini Tat, apakah ada bimbingan atau apa tuntunan? Sebetulnya demo itu atau menyuarakan
menyuarakan kepentingan rakyat itu apakah ada tuntunan? Menjawab dari apa yang tadi Kang Ake sampaikan, bahwa sebetulnya demo itu kan bentuk menyatakan pendapat. Dulu pernah demo di depan orang-orang Quraisy. Ketika Islam mulai didakwahkan, semua orang sembunyi. Di depan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, penggede-penggede itu. Dia menyampaikan, hai orang-orang Quraisy, tidak ada Tuhan selain Allah, dan seterusnya, berdakwah tentang Islam yang semuanya tidak ada yang berani melakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia hantemin Mas sampai pingsan. Untung tidak dibunuh gitu. Saat itu dia, itulah, bagi yang tahu tentang keterangan ini, maka itu menjadi sebuah asar, atau asar itu artinya perilaku, ucapan, tindakan sahabat yang ditulis sebagai bentuk konsideran di bawah hadis, itu asar sahabat. Nah, kalau dalam konteks hadis, sebetulnya kita berangkatnya dari apa yang Rasulullah katakan. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan bilyadai, dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, seperti itu. Dan apabila juga tidak mampu untuk dakwah dengan lisan mengingatkan, maka dia dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Wadzalika ad'aful iman. Jadi sebetulnya berangkatnya dari situ. Karena melihat ada kemungkaran yang dirasakan, kalau kita diam, artinya terkena perintah ini, dosa kita. Nggak boleh kita ada kemungkaran, kita diam. Jadi demonstrasi itu dianggap sebagai ulama, sebagai bentuk dimensinya adalah dimensi nahi mungkar dengan lisan, dan yang harus dicatat aksi damai. Nggak ada urusannya menyampaikan nahi mungkar dengan kemungkaran gitu. Harus damai. Sampaikanlah nasihat itu dengan baik, hiya bil ahsan. Tapi kita bisa juga melihat nas tentang menyampaikan kebenaran kepada para penguasa. Ada kita menyampaikan kebenaran pada penguasa sebagaimana yang Rasulullah nasihatkan. Afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling utama adalah perkataan yang adil. Jadi perkataan kita harus adil dulu, benar gitu, berdasarkan konsideran dan fakta, data. Perkataan yang adil di hadapan penguasa yang ja'ir, yang zalim. Jadi ini menjadi dasar kuat bahwa menyuarakan atau demo di hadapan penguasa itu boleh, selama tidak membawa kerusakan yang lebih besar. Ada syaratnya itu, diikat, tidak boleh ada membawa sebuah dampak kerusakan yang lebih besar. Ada hitung-hitungannya. Nah, ada yang kemudian juga dalil yang sebaliknya dari Rasulullah, larangan untuk melakukan sesuatu termasuk demo di dalamnya. Man kariha min amrihi syai'an falyasbir fa innahu man faraqal jam'ata sibrun famata mata mitan jahiliyah. Barang siapa membenci sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar. Kita akan mencatat berbagai kemungkaran dari mulai kemerdekaan ya. Ada pemberontakan ini, perilaku ini dari penguasa begini-begini, dari rakyat begini-begitu, sampai zaman Pak Harto, sampai zaman presiden-presiden setelahnya, sampai 10 tahun terakhir, sampai detik ini. Ada hal-hal yang kita lihat tidak patut. Di samping kita juga tidak boleh menutup diri terhadap kelebihan-kelebihan yang sudah terjadi gitu ya. Barang siapa membenci sesuatu dari pemimpinnya, hendaklah falyasbir, hendaknya sabar dulu, ya kan, menahan diri gitu. Nggak boleh langsung, karena pembangunan itu kan melakukan suatu kegiatan pemerintahan kan butuh waktu, butuh ruangan, dan butuh kesabaran pemimpinnya juga. Karena siapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal saja lalu mati. Maksudnya begini, kalau pemimpin ini sudah melakukan suatu upaya menegakkan kekuasaan berdasarkan keadilan yang dia yakini, tapi kita berkesebalikan, ini kan masalah ijtihadiyah ya. Dia punya argumentasi bahwa ini benar loh, saya melakukan pembangunan seperti ini. Tapi rakyat belum tentu benar, menganggapnya belum tentu positif gitu. Kesebalikannya. Nah, disitulah perlu duduk musyawarah kan. Di situ kekuasaan itu kan diberdirikan berdasarkan musyawarah, sebagaimana di Pancasila sila keempat. Kalau
kita tetap demo, di sini dikasih batasan. Pemerintah sudah benar, rakyat semua sudah ijma. Di situ ada ciri-ciri kebenaran yang ditegakkan, kita protes juga. Yang penting mas saya protes, yang penting saya harus mufarokoh. Orang itu namanya orang yang memaksakan diri untuk demo dan memisahkan diri mufarokoh. Kalau dalam mufarokoh firak, berpisah, tafarruq. Kalau dalam makna ekstrimnya mufarokoh itu bugot. Bugot itu memberontak. Kalau dia memberontak, sebetulnya ini hadis tentang memberontak nih. Maka dia mati dalam kekafiran. Mati dalam seperti orang jahiliyah. Makanya haram banget memberontak itu. Tidak boleh. Memberontak kan berarti dia melakukan upaya makar dengan kekerasan. Memberontak sih. Dengan senjata. Karena akan timbul korban nyawa kan. Nah, itu dilarang dalam Islam. Sampai segitunya. Jadi fa innahu man faraqal jam'ata sibron famata. Barang siapa kamu mati sejengkal saja sedikit, kamu sudah melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah, yang adil, sejengkal saja, tak baru keluar jahiliyah kamu. Itu peringatan dari ini, maksudnya larangan. Jangan pernah memisahkan diri dari kebenaran. Kalau apa? Pemerintahnya sudah mendirikan aturan-aturan keadilan. Tapi kita masih berontak juga, berarti kita yang problem dong. Seperti itu. Nah, makanya para ulama menyatakan bahwa dalil ini menjadi suatu dasar larangan demonstrasi. Kenapa? Demonstrasi ini jelas akan menimbulkan fitnah nih. Artinya fitnah kerusakan gitu. Kerusuhan, bahkan bukan tadi pemberontakan. Jadi dilarang dalam Islam itu melawan pemimpin yang sah, yang adil. Terutama yang adil nih. Kadang-kadang yang sah juga disah-sahin padahal batil gitu tuh. Peraturan MK-nya dirubah supaya sah, itu batil itu sebetulnya. Sah secara legal, secara tulisan, tapi secara keadilan itu tidak memenuhi rasa keadilan. Ulama yang membolehkan untuk demo itu diantaranya Yusuf Qaradawi, ya, Abdul Karim Zaidan dan lain-lain. Mereka menilai bahwa demonstrasi adalah sarana modern amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi boleh dilakukan selama tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan dilakukannya dengan damai, tanpa anarki. Umat Islam yang memahami ini jelaslah nggak mungkin dia melakukan kerusakan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syar'i. Yang paling basic apa? Kalau ada perempuan yang di situ tetap harus menutup aurat. Lalu jangan berikhtilat secara bebas. Laki perempuan nyampur secara luar biasa gitu. Bahkan jangan-jangan ada yang sengaja untuk melakukan ikhtilat di situ tujuannya. Yang kedua, dari Majma' al-Fiqh al-Islami yang membolehkan dari OKI itu ya, ulama di OKI pernah membolehkan unjuk rasa damai sebagai hak menyampaikan pendapat selama sesuai aturan syariat hukum. Jadi artinya tetap diikat, yang menyatakan boleh juga harus diikat secara hukum. Nah, ulama yang mengharamkan adalah Syekh bin Baz, Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan. Alasannya apa? Demonstrasi itu bukan tradisi Islam, tapi tasyabbuh, menyerupai perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Ya jelaslah memang nomenklatur tentang demonstrasi itu hanya ada di alam demokrasi. Demokrasi itu bukan bagian dari Islam, bukan produk Islam demokrasi itu. Kedua, kata mereka yang mengharamkan, bahwa keharamannya itu karena di situ ada potensi besar menimbulkan fitnah, kerusuhan, dan hilangnya keamanan. Padahal keamanan itu salah satu fungsi agama adalah memelihara keamanan adanya agama. Bagaimana mungkin orang yang beragama melakukan kerusuhan? Itu suatu hal yang mustahil itu. Analisanya kalau para ulama mengatakan menggunakan kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Mencegah kerusakan, kita mau berbuat sesuatu nih, pertimbangannya ini darul mafasid. Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih maslahat, kemanfaatan. Seperti itu. Jika demonstrasi damai menghasilkan, hitung-hitungannya menghasilkan maslahat yang lebih besar tanpa menimbulkan mudarat, maka menjadi boleh. Tapi jika secara hitungan, kita kan ada analisa, ada observasi dan macam-macam analisis ya. Jika menimbulkan kerusuhan, fitnah dan hilangnya nyawa, harta, dan berujung pada saling bunuh, jelas haram. Jelas haram.
Nah, jadi kesimpulan dari fikih ini, dari fikih hadis tentang demonstrasi, maka tidak ada hadis memang yang secara eksplisit membolehkan atau melarang demonstrasi. Nggak ada yang secara eksplisit. Ya karena memang tadi dikatakan bahwa demonstrasi itu adalah bagian istilah atau nomenklatur yang diciptakan dalam kehidupan demokrasi. Sedangkan demokrasi itu sendiri bukan produk Islam. Maka jelaslah tidak ada hadis yang secara eksplisit, namun rujukan dari dalil-dalil tadi cukup bisa menjadikan pertimbangan. Nah, ijtihad tentang hukum ini ya jelas sebagaimana tadi sudah disampaikan, bisa halal, bisa makruh, bisa haram, tergantung niatnya, kondisinya, dan di negara mana sesuai dengan konteks negaranya. Jadi ringkasnya, hadis-hadis tentang demo dan berkata di depan penguasa itu diboleh dipakai dalam konteks demo selama coveringnya adalah nahi mungkar. Seperti itu, Kang.